Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini, karena Tuhan sudah menolong, menyertai kita dari sepanjang malam lamanya. Pagi ini kita sudah boleh bangun dengan tubuh keberkatan, bahkan napas kehidupan. Dan pada pagi hari ini, lewat renungan harian Gereja Toraja edisi Selasa 22 September 2020, dalam tema berhentilah bersungut-sungut. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Olehnya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan di pagi yang indah ini, karena Engkau sudah menolong menyertai kami dari sepanjang malam lamanya kami beristirahat. Pagi ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh keberkatan, bahkan napas kehidupan. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami mau membaca, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kami. Sebelumnya itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, sekiranya Tuhan menolong menyertai kami dalam renungan harian pada pagi hari ini. Biarlah kami semua, baik yang ada di dalam rumah ataupun di mana berada pada saat ini Tuhan, akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan secara bersama sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita semua. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan bahkan membaca kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari Bilangan 11 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pembacaan kita, Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Taberah, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dengan periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turun jugalah mana di situ. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah berhentilah bersungut-sungut. Dalam bahasa Toraja dikatakan toroimi
tu maknuku-nuku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, daeng saro adalah istilah yang biasa diberikan bagi seseorang yang selalu mengeluh, bersungut-sungut. Mengeluh dan bersungut-sungut adalah tanda orang tidak pernah puas dan hidup yang dijalaninya. Demikian halnya yang dialami oleh umat Israel dalam pembacaan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mereka membanding-bandingkan kehidupan kala berada di Mesir dengan perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena terus bersungut-sungut, bangkitlah murka Tuhan. Itu ada di ayat pertama pembacaan kita. Sehingga membakar perkemahan mereka. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan atas sikap buruk umat Israel dan memohon belas kasihannya. Maka padamlah api itu, ayat kedua pembacaan kita. Namun dalam ayat 4-9 diceritakan bahwa bukannya umat Israel bertobat, tetapi justru kembali bersungut-sungut sampai menangis. Bersungut-sungut bukan karena kelelahan dalam perjalanan, tetapi persoalan perut mereka. Mana yang diberikan Tuhan tidak membuat mereka kecukupan, tetapi kemasukan nafsu rakus untuk memakan daging. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak hal yang membuat kita bersungut-sungut dalam kehidupan kita juga. Namun kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Pembatasan sosial yang membuat kita selalu stay at home. Tingkat perekonomian yang menurun membuat kita berusaha hidup sederhana. Belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Karena Tuhan tahu apa yang Dia akan sediakan untuk keperluan kita. Ingatlah, pencobaan tak akan pernah berhenti melawan. Namun, kasih Tuhan akan selalu mengiringi. Berhentilah bersungut-sungut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku sekalian. Sehingga dalam hidup dan kehidupan kita, Tuhan akan menolong, menyertai kita selalu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan, beberapa saat yang lalu untuk kami boleh membaca firman kebenaran-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah firman ini Tuhan senantiasa Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak melakukan dalam hal bersungut-sungut. Tetapi biarlah Tuhan kami senantiasa bersyukur, berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Walaupun dalam kehidupan kami Tuhan banyak pergumulan yang boleh kami alami, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi tetap menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terbukti Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini, walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir dalam perjalanan kehidupan kami pada saat ini Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menolong, menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup ini. Walaupun dalam banyak hal, segala macam ada batasnya,
kami boleh melakukan aktivitas kami. Tetapi itu tidak menyurutkan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah penolong gembala yang setia bagi kami. Sehingga Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam menjalani hidup ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya suatu saat yang Tuhan tentukan sendiri, kami akan kembali hidup normal seperti sedia kala. Dan virus yang mewabah pada saat ini Tuhan akan hancurkan dengan kuasa kasih-Mu. Dan kami boleh berterima kasih Tuhan pada saat-saat ini. Pada waktunya nanti Tuhan, sekiranya Tuhan akan memberikan kami vaksin yang baik Tuhan. Dan kami boleh bersyukur pada saat ini, sekiranya vaksin Tuhan yang sudah boleh dibuktikan oleh orang-orang yang bertalenta, yang Tuhan berikan talenta kepadanya, boleh ditemukan. Dan itu Tuhan akan kami pakai Tuhan untuk menghancurkan Tuhan virus yang mewabah dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat kami, jemaat Laharoi Tuhan. Kau memberkati jemaat-jemaat kami dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan mau menolong, menyertai mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat kepada mereka, sehingga semua jemaat kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mereka senantiasa merasakan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami Tuhan, sekiranya Tuhan menolong, menyertai, baik yang mencari pekerjaan, baik dalam pendidikan atau apapun itu Tuhan, mereka semua Tuhan berkati. Sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang mendapatkan berkat di dalam kehidupan mereka, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Sehingga mereka senantiasa bersyukur mengandalkan Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh sekiranya Tuhan datang menolong, memberkati. Lewat makanan, minuman, obat-obatan, para dokter Tuhan, medis yang merawat. Sehingga semuanya itu akan menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan semua, jemaat-Mu, sekiranya Engkau menolong, menyertai kami semua, sehingga kami senantiasa saling mengasihi, saling menyayangi, merangkul satu dengan yang lain. Sehingga suatu saat Tuhan, kami boleh bersama kembali, bersatu, melaksanakan pelayanan kami Tuhan, di dalam jemaat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas keberadaan kami semua pada pagi hari ini. Biarlah aktivitas kami boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan, doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, renungan harian kita pada pagi hari ini. Mari kita melakukan aktivitas kita tetap mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.